sini izin menyampaikan tentang materi rapot kurikulum merdeka. Jadi untuk rapot kurikulum merdeka itu ada dua jenis, ada rapot IKM, ada rapot P5 atau ini wilayah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dua nanti Bapak Ibu yang kita bagikan setiap kali kita bagi rapot, ada rapot IKM dan P5. Untuk IKM tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ika. Nah, jadi ini tampilan rapot untuk P5 itu sama, kami mengambil aplikasi yang dibuat oleh Ibu Ayu Chandra Asari. Nah, di mana aplikasi ini kami pakai karena menurut kami lebih mudah dan lebih sederhana. Selain itu juga sudah sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 dan sudah sesuai dengan keputusan KBTSAP nomor 009/H/2022. Kalau dalam makanan itu artinya labelnya halal sudah Bapak Ibu gunakan. Ya, kita masuk untuk aplikasi menu-menu yang ada di aplikasi P5 bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada identitas sekolah, ada data siswa, deskripsi proyek, ada proyek 1, 2, 3, ada catatan proses, rapot proyek dan profil pengembang. Ya, sama dengan yang kita tadi. Untuk profil pengembang itu tidak usah kita isi karena itu profil dari Ibu Ayu Chandra Astari. Ibu yang membuat aplikasi rapot P5 ini. Ya, yang pertama kita masuk ke identitas sekolah. Ya, sama dengan rapot IKM Bapak Ibu. Untuk identitas sekolah kita isi tadi dari nama sekolah, MPSN sampai tempat tanggal pembagian rapot. Silakan kita isi sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Sama tadi di sini karena saya mengajar kelas 4, jadi saya mengambil menulis kelas 4 fase B. Seandainya Bapak Ibu mengajar di kelas 1, silakan bisa ditulis fase A, atau mengajar di kelas 5, nanti di sini bisa ditulis fase C. Ya, itu untuk identitas sekolah. Kita kembali ke sebelah kanan, ini ada bacaannya judul proyek. Ya, jadi kita isi di kolom yang berwarna putih Bapak Ibu. Untuk judul proyek perlu kita ketahui untuk SD itu kita dianjurkan dalam 1 tahun ajaran membuat 2 proyek. Kalau untuk SMP dan SMA itu minimal dalam 1 tahun ajaran, artinya semester genap, ganjil maupun sampai genap itu membuat 3 proyek. Tapi untuk SD itu dianjurkan minimal membuat 2 proyek. Jadi di sini kami ada 2 proyek yang kami sudah laksanakan di tahun ajaran 2022-2023. Ini untuk semester genap, ganjil ini semester genap. Di mana judul proyek ini kita kembangkan dari tema P5. Tema P5 itu sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Ya, ini untuk tema P5, di sini ada 6 Bapak Ibu. Ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, yang terakhir kewirausahaan. Jadi dari tema yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ini, silahkan kita ambil dalam 1 tahun ajaran itu 2 tema yang berbeda. Ya, contohnya seperti kami tadi. Ini karena kami di tahun ajaran pertama membuat proyek Keripik Kelakai, jadi di sini kami beri judul proyek Keripik Kelakai Khas Daerahku. Jadi kami mengambil tema di sini kewirausahaan dari yang 6 tadi. Dan untuk proyek yang kedua, karena kami membuat jikir dari lidi kelapa, maka kami beri judul proyek ini anyaman jikir dari lidi kelapa. Dan ini kami mengambil tema kearifan lokal. Nah, jadi dari 6 tadi kami ambil untuk 1 tahun ajaran 2 tema yang berbeda. Tema ini untuk proyek ini bisa sama per kelas atau per fase Bapak Ibu. Misalnya untuk fase A
atau seperti ulun misalnya ke fase B itu kelas 3 dan kelas 4, jadi bisa sama, proyeknya bisa sama. Tapi untuk fase A beda karena secara akal saja misalnya kalau fase A kelas 1 dan kelas 2 tidak mungkin dia bisa menganyam-nyikin. Jadi misalnya kita untuk proyek ini bisa sama per fase misalnya kelas 1 kelas 2 boleh sama proyeknya, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi itu cara pengisian identitas sekolah dan judul proyek sesuai dengan proyek yang kita laksanakan di sekolah masing-masing. Misalnya untuk kelas 1 kita ambil proyek yang lebih mudah. Kalau kami di sana karena sama mungkin dengan di sini Bapak Ibu lah, misalnya karena banyak sarang walit jadi banyak kita kotoran walit bisa dijadikan pupuk untuk proyek kita. Tapi kalau untuk yang berbahaya misalnya atau perlu pendampingan itu jangan dilaksanakan untuk kelas 1 atau 2. Nah, jadi itu contoh cara mengisi identitas sekolah dan judul proyek. Ya, lanjut data siswa. Ya, ini data siswanya lebih sedikit dari IKM tadi Bapak Ibu. Kalau IKM tadi panjang sampai di sini sampai sakit alka izin ada. Jadi untuk IKM ini untuk data rapor P5 ini ada NIS, ISIN, nama peserta didik sampai alamat peserta didik. Kenapa setiap kolom penting ini selalu kita isi dan harus kita isi? Karena nanti bacaan-bacaan ini akan muncul di menu-menu selanjutnya. Nah, jadi makanya pada kolom putih ini harus selalu kita isi. Jadi untuk data siswanya tidak ada masalah Bapak Ibu, apalagi kalau ada misalnya file mentahnya tinggal di copy paste ke dalam masing-masing kolomnya. Ya. Masuk ke deskripsi proyek. Ya, untuk fase dan kelas tahun ajaran ini tadi sudah muncul dari data identitas sekolah yang sudah kita isi. Ya, di sini ada petunjuk pengisian. Tuliskan secara singkat tentang deskripsi proyek yang dilakukan di sekolah Anda pada tempat yang tersedia. Isikan sesuai dengan jumlah proyek yang Anda lakukan selama 1 tahun ajaran. Ya, selama 1 tahun ajaran. Misalnya kita berada di semester 1, ada melaksanakan 1 proyek, silakan kita isi 1 ini aja Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita sudah berada di semester 6, kita lanjut ke kolom deskripsi proyek yang kedua di bawah. Nah, karena kami sudah melaksanakan 2 proyek, karena kami sudah kurikulum sekolah bergerak, jadi kami sudah melaksanakan 2 proyek, jadi kami tulis kedua-duanya. Nah, misalnya kita masih bingung seperti apa gambaran deskripsinya ini. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Contoh pengisian deskripsi proyek. Nah, ini untuk contoh deskripsi proyek 1 yang di bawah untuk contoh pengisian deskripsi proyek 2. Ya, bisa kami bacakan Bapak Ibu lah contoh deskripsi 1. Itu judul proyeknya Keripik Kelakai Kas Daerahku. Proyek ini adalah proyek pertama di kelas 4 pada tahun ajaran 2022-2023. Tema yang dipilih adalah kewirausahaan dengan judul proyek Keripik Kelakai Kas Daerahku. Proyek ini diharapkan membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan kreatif. Pada proyek ini peserta didik mampu mengolah keripik kelakai yang dimana bahan yang diperlukan itu mudah didapat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dengan adanya proyek ini peserta didik mampu mengeksplorasi bakat kewirausahaannya. Jadi ini contoh deskripsi rapor untuk proyek 1, di mana dapat kami simpulkan Bapak Ibu dalam deskripsi ini harus memuat atau harus dituliskan beberapa informasi.
untuk informasi yang ditulis dalam deskripsi proyek antara lain itu yang ditulis ada tema P5. Ya, tema tadi kami sudah tulis di dalam deskripsi tadi kewirausahaan. Untuk judul proyek tadi kami tulis Keripik Kelapa khas daerahku. Dan untuk dimensi profil pelajar Pancasila, seperti yang kita ketahui, untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Seperti yang kita ketahui, untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Bisa kita lihat di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini kami ambil 2 dimensi untuk proyek 1. Ya, kami ambil 2 dimensi yaitu gotong royong dan kreatif. Ya, jadi ditulis Bapak Ibu dalam deskripsi proyek tadi 2 dimensi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong dan kreatif. Selain itu dalam deskripsi kita juga memuat sedikit gambaran atau penjelasan dari proyek yang dikerjakan. Ya, mengganti. Dari proyek yang dikerjakan di sini sudah kami tulis Bapak Ibu. Pada proyek ini peserta didik mampu mengolah keripik terakai karena bahan yang diperlukan mudah didapat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Jadi dengan adanya proyek ini peserta didik mampu mengeksplorasi bakat kewirausahaannya. Jadi itu sedikit gambaran atau penjelasan dari proyek kami. Sama dengan proyek yang kedua. Ya, dalam proyek yang kedua juga sama Bapak Ibu. Di sini untuk temanya kami tulis kearifan lokal. Untuk judul anyaman bikin dari biji kelapa. Habis itu profil yang diharapkan, profil pelajar Pancasilanya kami tulis di sini sesuai proyek kami itu mandiri dan bernalar kritis. Untuk bagian penjelasannya tentang proyek di sini kami tulis biji kelapa sebagai bahan utama mudah didapat karena pohon kelapa termasuk tanaman perkebunan masyarakat sekitar. Makanya kami memilih tema kearifan lokal karena memang bahan utamanya itu banyak tersedia di lingkungan kami, terutama biji kelapa. Ya, kalau awal. Yaitu untuk cara pengisian deskripsi proyek, kita masuk ke proyek 1. Nah, di sini karena proyek 1 ini sudah ada judulnya Bapak Ibu, Keripik Kelapa khas daerahku, sesuai proyek yang kita tulis di awal tadi. Di sini ada dua menu. Dalam menu proyek 1 ada input data dan ada menu penilaian. Untuk input data di sini ada petunjuk pengisiannya. Silakan input dari proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum K13 biasanya sebelum kita mengajar kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ya, tapi kalau dalam kurikulum Merdeka Mengajar itu berubah namanya menjadi modul ajar. Jadi ada 2 modul ajar yang kita buat. Ada modul ajar, ada modul proyek. Kalau modul ajar untuk pelajaran mapel tadi itu namanya modul ajar. Kalau modul untuk proyek namanya modul proyek. Jadi sama di dalam modul proyek itu buka input data. Ya, di dalam modul proyek itu kita disuruh menginput
dimensi, elemen, dan subelemen proyek 1. Jadi dimensi, elemen, dan subelemen ini sudah kita identifikasi di dalam modul proyek. Jadi di sini kita tinggal menyesuaikan Bapak Ibu. Menyesuaikan dengan isi modul proyek yang kita buat sebelum kita melaksanakan proyek. Atau kalau bahasanya dulu kita menyesuaikan dengan isi RPP kita. Nah, di sini sesuai RPP atau sesuai dengan modul ajar yang kita modul proyek yang kita buat. Jadi kalau ada kolom yang berwarna putih ini, Ibu jangan lupa, Bapak Ibu jangan lupa untuk diisi. Di sini ada judul proyek, fase, dan kelas. Kalau tidak diisi, nanti deskripsi untuk capaian fase B-nya di sini tidak tampil. Jadi kita isi dulu data yang di atas. Untuk dimensi tadi sudah Bung sebutkan, untuk proyek 1 kami akan mengambil 2 dimensi P5, yaitu gotong royong dan kreatif. Ya, silakan diklik Bapak Ibu, nanti muncul pilihannya 6 dimensi. Jadi sini kita tidak mengetik, kita cuma memilih. Kalau kami pilih dimensinya ada 2. Yang pertama gotong royong, kami pilih gotong royong. Ya. Dikhususkan lagi menjadi elemen 1 karena proyek 1 berarti elemen 1. Di sini ada 3 pilihan, 4 pilihan. Jadi kami pilih yang sesuai dengan proyek kami, kolaborasi. Terus masuk lagi ke subelemen, lebih spesifik lagi Bapak Ibu, lebih spesifik lagi itu ada 3 pilihan. Ada 4 pilihan, jadi kami pilih di sini sesuai dengan proyek kami kerjasama. Ya, setelah kita memilih dimensi, elemen, dan subelemen yang sudah sesuai dengan modul proyek, nanti di sini akan muncul secara otomatis deskripsi capaian fase B. Ya, kalau di sini capaian fase B yang muncul itu menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Misalnya di subelemen ini Bapak Ibu kita ganti, coba klik subelemen. Kita ganti menjadi koordinasi sosial. Nah, maka di sini di capaian fase-nya akan berubah secara sendirinya, tergantung dimensi, elemen, dan subelemen yang kita pilih. Begitu juga karena kita tadi ada membuat 2 proyek P5, jadi kita tulis 2 selain gotong royong. Ini juga kita isi kolom kreatif. Misalnya dalam proyek Bapak Ibu ada memuat 4 dimensi profil pelajar Pancasila, maka silakan diisi pada dimensi ketiga dan keempat. Karena di sini sudah disediakannya ada 7 kolom. Ada 7 kolom untuk pengisian dimensi, elemen maupun subelemen. Jadi ada 7 kolom. Diisi berdasarkan jumlah dimensi yang kita laksanakan atau yang kita pilih. Ya, jadi itu cara mengisi input data P5. Baik dimensi, elemen maupun subelemen. Kita lanjut. Proyek 1 masih ada penilaian. Setelah input data kita masuk ke penilaian Bapak Ibu. Nah, jadi ini bentuk penilaian dari proyek 1. Jangan lupa Bapak Ibu di sini seperti yang tadi kita pilih, kita tulis, kita isi judul proyek, fase, kelas, dan tahun ajaran. Di sini perintahnya berilah tanda P besar pada salah satu kolom yang dicapai peserta didik pada capaian subelemen prestasi. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio siswa, dan lain sebagainya. Jadi penilaian yang ini, kalau ini kolom-kolom ini namanya Bapak Ibu rubrik kriteria. Nah, ini namanya rubrik kriteria. Jadi kita di sini mengisi penilaian rubrik kriteria. Dengan cara mengisinya di sini sudah ada dijelaskan Bapak Ibu, pilihannya di sini ada BB, MB, BSH, dan SB. Untuk BB, bila anak itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang.
Jadi ketika kita melaksanakan proyek, kita itu dianggap sudah mempunyai buku nilai atau pembukuan nilai. Jadi baik itu berupa jurnal, portofolio maupun rubrik. Jadi dari nilai-nilai itu kita jadikan pedoman atau pertimbangan untuk mengisi rubrik kriteria. Di sini ada kami contohkan, ada 2 siswa kami. Yang pertama Ardiansa. Proyek 1 untuk dimensi gotong royong kami memilih MB, artinya Ardiansa ini untuk dimensi gotong royong mulai berkembang. Untuk dimensi kreatif kami pilih BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Misalnya di sini Bapak Ibu tadi dalam proyeknya ada 4 dimensi yang diambil, nanti akan muncul di kolom ini selanjutnya. Karena kami cuma memilih mengambil 2 dimensi, jadi yang muncul ini 2 dimensi saja Bapak Ibu. Ya, masuk kembali ke setelah mengisi proyek 1, proyek 2 sama Bapak Ibu isinya dengan proyek 1. Proyek 2 ini kami isi di semester genap atau semester 2 sama isinya. Kita tinggal memilih dimensi, elemen dan subelemen. Masuk ke catatan proses. Ya, ini bentuk dari catatan proses yang deskripsinya kita isi Bapak Ibu. Di sini ada petunjuk pengisian. Silahkan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal pendidik, portofolio peserta dan lain-lain. Jadi waktu kita melakukan proyek tersebut, kita sudah mempunyai catatan proses untuk setiap peserta didik. Misalnya untuk Ardiansa atau Cahya Kamila, apakah sudah bisa atau sudah mampu atau misalnya belum dalam membuat keripik selangkai ataupun menganyam bikin dari lidi kelapa. Jadi di sini kita dianggap sudah mempunyai penilaian ketika proses atau pelaksanaan proyek. Jadi kita tinggal masukkan di dalam sini, di dalam deskripsi catatan proses. Di sini misalnya untuk Ardiansa untuk proyek 1, catatan proses yang kami tulis, dalam mengerjakan proyek ini Ardiansa aktif melibatkan diri dengan mengikuti proses pengerjaan dari awal, seperti menyiapkan bahan, proses pembuatan sampai pengemasan. Nah, itu untuk proyek 1 untuk anak Ardiansa. Sedangkan untuk Cahya Kamila, dalam mengerjakan proyek ini Cahya Kamila aktif melibatkan diri dengan mengikuti proses pengerjaan dari awal, seperti menyiapkan bahan, proses pembuatan sampai pengemasan. Ia aktif bekerja sama dalam kelompok serta terbiasa membantu teman yang mengalami kesulitan. Jadi tiap anak itu beda-beda Bapak Ibu deskripsinya sesuai dengan penilaian kita tentang kemampuan atau kompetensi yang sudah mereka capai. Silakan diisi di sini sesuai jumlah anak didik kita di kelas. Misalnya Bapak Ibu merasa anak Ardiansa atau Cahya Kamila mempunyai kemampuan yang sama, tinggal kita copy paste bacaan yang di sini, kita copy paste ke bawah, kita tinggal kita ganti namanya. Nah, itu untuk memudahkan kita supaya tidak banyak mengetik atau bisa banyak menulis. Kalau Bapak Ibu merasa mereka sudah mempunyai kemampuan yang sama, kalau berbeda, jadi kita buat lagi deskripsi yang berbeda per anak. Ke atas. Kalau misalnya kita masih belum paham atau bingung, di sini bisa dicontoh dulu. Ada contoh catatan proses 1, ini kalimatnya. Nah, contohnya ini panjang tuh tadi. Dan contoh catatan proses 2. Nah, kalau misalnya kita masih belum paham atau ingin melihat seperti apa bunyi atau isi dari catatan proses, bisa diklik di sini Bapak Ibu contohnya. Ya, lanjut. Itu untuk pengisian catatan proses. Sekarang kita masuk ke rapor proyek. Ya, jadi ini bentuk rapor proyek yang nanti akan kita bagikan kepada setiap peserta didik kita. Jadi ini data-data di rapor proyek ini adalah data-data yang kita isi di sebelumnya tadi.
seperti nama sekolah yang di atas ini itu tadi muncul karena kita mengisi identitas sekolah. Jadi kalau ada kolom yang berwarna putih silahkan diisi supaya data-data itu nanti muncul di dalam tampilan rapot ini. Di sini bisa kita lihat deskripsi proyek 1 yang kita tulis tadi di menu deskripsi. Ini untuk proyek 2. Proyek 3 kosong Bapak Ibu. Nah ini untuk penilaian per dimensi. Untuk proyek 1 ada gotong royong dan kreatif. Nanti kalau kita memuat 4 dimensi di sini ada bacaannya Bapak Ibu. Kalau kami cuma mengambil 2 dimensi yaitu gotong royong dan kreatif. Lanjut ke bawah. Nah ini catatan proses untuk proyek 1 tadi. Ini penilaian untuk proyek 2 ada dimensi mandiri dan bernalar kritis. Ya, lanjut sampai ke paling bawah. Ya seperti yang lainnya untuk bawah ini. Ya seperti yang lainnya di sini untuk yang paling bawah ada mengetahui orang tua, wali kelas dan kepala sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita bisa melihat ada berapa halaman? 28 halaman. Tapi kalau misalnya ini kosong kan kalau tidak diisi ya kalau tidak, misalnya ini kan Bapak Ibu membuang-buang kertas nih supaya misalnya kita buang-buang kertas 10 lembar misalnya jadi supaya jadi 5 lembar, tinggal kita hapus kolom-kolomnya yang tidak kita isi bisa kita hapus, tinggal di print out Bapak Ibu di sini, tinggal kita cetak. Nah jadi itu Bapak Ibu untuk cara pengisian rapor kurikulum merdeka, baik itu rapor IKIM maupun rapor P5. Ya, istirahat atau ada yang bertanya? Ada yang mau ulang? Ini saya ulang perwakilan dari guru kelas 1. Masalahnya kalau proyek B5 ya, terus anggap aja KCA ya, KCA. Misalkan itu ditentukan harus 6